Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa, tetap semangat, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mapel kali ini, kita ke mapel IPS untuk kelas 8 di semester 1, dan ini bisa kita lihat, ini nama Bapak. Nah, untuk materi di bab ini adalah materi di bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, ini untuk materi lanjutan yang di minggu kemarin. Nah, masuk kita ke materi selanjutnya. Mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Yaitu perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya. Yang sederhana, pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ke nomor 3, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, ini ada faktor pendorongnya terlebih dahulu. Yang pertama, faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tertinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Ya, sebagai contohnya seperti yang kita lihat tadi dan sudah dijelaskan, yaitu seperti struktur presiden di Indonesia atau pemerintahan di Indonesia, seperti ada presiden dan juga wakilnya dan lain sebagainya. Untuk contoh kecilnya sama seperti mungkin di kelas, ada KM dan juga wakil dan struktur di bawahnya. Yang B, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Untuk yang C, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya saat ia dilahirkan. Tidak ada suatu manusia pun yang dapat memilih status apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya. Ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, untuk faktor ekonomi, kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memahami kebutuhan dasar, prioritas utamanya adalah pemenuhan kebutuhan primer. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut,
Situasi politik dalam negeri ini tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memiliki perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus kemampuan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaiknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya, masyarakat terkurung dalam kebodohan. Jangankan membanggakan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagai besar rakyat Indonesia tidak bisa. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhirnya masa penjajahan Jepang tidak lebih dari 10%. Kalian dapat memperkirakan pada masa penjajahan Belanda jumlah buta huruf di Indonesia tentu jauh lebih besar. Ini tentang kemudahan dalam akses pendidikan. Jadi tentu saja pada saat zaman penjajahan dulu dengan sekarang tentu saja berbeda. Seperti pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah dasar sekarang, sekolah menengah pertama maupun akhir, dan juga ada pembeda di perguruan tinggi atau mahasiswa atau juga kuliah. Nah, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan di grup kelas. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.